Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan materi teknik analisis data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra, ST MSc CIKNA. Dengan saya sendiri pemateri Puan Maharani dengan NIM C1C020082 R10 akuntansi 2020. Baik, masuk pada pembahasan pertama ini terkait pengertian teknik data analisis. Dapat seperti ditampilkan di mana analisis data menjadi bagian daripada proses penerapan secara sistematis dengan beragam teknik dan statistika yang logis menggambarkan dan mengilustrasi, meningkatkan dan merekap serta mengevaluasi data. Analisis juga adalah metode yang mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga manfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah rumusan masalah yang tentang sebuah topik penelitian. Adapun juga secara istilah, analisis data merupakan sebuah kegiatan analisis penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa skala bentuk data dari komponen penelitian serta catatan, itu dokumen, tes hasil atau hasil tes, rekaman, oral history, dan sebagainya. Pengertian lain terkait dengan metode ini yaitu sebagai memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami untuk disajikan pada halayak umum atau masyarakat untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Masuk pada pembahasan kedua yang terkait jenis-jenis teknik analisis data. Terbagi menjadi dua, ini teknik analisis data kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama menyinggung tentang kuantitatif, di mana untuk teknik analisis ini dibagi lagi menjadi dua seperti dapat teman-teman lihat. Ini pertama analisis kuantitatif deskriptif atau juga bisa disebut dengan statistik deskriptif. Nah, penelitian ini perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis data, di mana statistik deskriptif ini berfungsi untuk mengklasifikasi semua data variabel berdasarkan masing-masing kelompok dari yang semula belum teratur dan mudah untuk diinvestasikan, maksudnya oleh orang yang memerlukan informasi tentang keadaan variabel penelitian tersebut. Adapun juga yang kedua, ini terkait analisis kuantitatif inferensial. Digunakan untuk apa? Untuk tujuan menghasilkan suatu temuan yang bisa menggeneralisasi secara lebih luas dalam wilayah populasi. Dan secara garis besar atau benang merahnya, teknik analisis ini dibagi menjadi untuk penelitian kolesional dan juga untuk komparasi dan atau juga eksperimen. Selanjutnya ini terkait teknik analisis data kualitatif, di mana data kualitatif merupakan data yang mengacu pada informasi non-numerik, kuantitatif numerik, sedangkan tidak non-numerik. Sedangkan numerik itu mengarah ke skripsi, wawancara, serta tanda rekaman video dan juga audio, gambar, dokumen, teks, tanah. Di mana juga analisis data ini dibagi menjadi 5 seperti teman-teman lihat, seperti analisis konten, di mana juga disebut juga analisis isi. Analisis konten ini mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau berlaku untuk mengklasifikasikan atau juga meringkas dan juga mentabulasi data. Dan juga analisis naratif ini melibatkan reformasi cerita yang disajikan oleh responden dengan mempertimbangkan konteks setiap kasus dan pengalaman yang berbeda-beda dari tiap-tiap responden. Dengan kata lain, analisis naratif ini juga merupakan revisi data kualitatif primer oleh peneliti. Ketiga ini analisis wacana. Dia ini dapat dikatakan sebagai suatu kajian yang melibatkan atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alami, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Yang keempat, analisis kerangka kerja, di mana analisis ini dapat dikatakan juga sebagai metode yang lebih maju daripada beberapa tahap seperti sosialisasi, mengidentifikasi kerangka kerja, teknik, coding, chatting, juga pemetaan dan interpretasi. Nah, ada juga yang kelima, teori beralas, merupakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan menganalisis suatu kasus untuk merumuskan teori, kemudian kasus-kasus tersebut kemudian kasus-kasus tambahan diperiksa untuk terlihat apakah memeriksa kontribusi pada teori. Selanjutnya terkait dengan tahapan-tahapan teknik analisis data. Yang pertama ini mengelola
data. Nah, data yang telah selesai dikumpulkan melalui proses pengumpulan data, selanjutnya data tersebut harus diolah. Nah, pengolahan data bertujuan agar menjadi lebih sederhana sehingga seluruh data yang telah dikumpulkan dapat disusun dengan baik, rapi, kemudian barulah data tersebut dianalisis. Nah, dalam pengolahan data ada tahapan yang harus diikuti. Ini seperti editing, coding, dan juga tabulating. Nah, di mana juga editing, coding. Nah, coding sendiri ini terbagi menjadi 3. Ini coding, open coding, ataupun juga actual coding, dan juga selective coding. Nah, untuk tabulasi sendiri bisa dikatakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengodean. Nah, kemudian data ditampilkan dalam wujud atau tabel. Nah, juga yang kedua itu menganalisis data, di mana bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari. Nah, hipotesis penelitian yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, dan juga metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Yang ketiga ini penafsiran hasil analisis. Dapat juga bertujuan untuk memberi kesimpulan dari penelitian kualitatif yang sudah dikerjakan, sehingga akhirnya untuk mengambil kesimpulan serta dilakukan dengan cara membandingkan anggapan yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh. Sehingga akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah menerima atau menolak anggapan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya, topik pembahasan keempat ini terkait pentingnya analisis data. Di mana analisis data ini sangat erat kaitannya dengan dengan rancangan penelitian dan juga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa teknik analisis data hanya dapat dilakukan ketika poin-poin penelitian sudah dipenuhi. Misalnya itu seperti pengumpulan data yang telah disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian tersebut atau tertentu. Nah, dengan begitu tujuan dari teknik analisis data yaitu untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Analisis data ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Nah, selain itu juga kesusahan sebuah oleh orang lain. Baik, teman-teman, ini merupakan slide terakhir dari presentasi saya terkait dengan teknik analisis data. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan atau pengucapan data. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami dan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.